keluarga besar pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang diselimuti duka yang mendalam. Hal ini disebabkan karena putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinyatakan hanyut dan hilang di sungai. LP Nazmuzaman adik Ridwan Kamil menjelaskan insiden sang keponakan hilang terseret arus di Sungai Are Benswis. Pihaknya mengatakan saat kejadian memang tidak ada pihak protokol pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat. Hal tersebut lantaran perjalanan Emeril Han Mumtaz bersama sang ibu Atalia Praratia dan keluarga adalah untuk mencari sekolah dan kesempatan mengambil beasiswa. Sehingga dapat dikatakan tidak ada prosedur protokol keamanan yang berada di sekitar Atalia, karena protokol melekat ke Gubernur Ridwan Kamil. Dan kebetulan Pak Gubernur Ridwan Kamil saat kejadian sedang dinas di Inggris, ujarnya. Sementara itu saat berenang, Eril bersama dengan sang adik Kamilia Laetitia Azahra, Zara, dan rekannya yang sudah lama tinggal di Swiss. Dalam artian berenang bersama dengan orang yang sudah lama tinggal di Swiss, sehingga mengetahui keadaan dan situasi Sungai Are. Salah satunya memastikan di daerah yang digunakan untuk berenang itu ada wisatawan lain. Dari informasi keluarga yang kami terima pada saat penentuan titik untuk berenang terpantau ada lansia dan anak-anak di sekitar. Sehingga seharusnya safety. Terangnya lagi. Dikutip dari YouTube Kompas TV. LP Nazmuzaman juga mengatakan keponakannya juga mempertimbangkan keamanan sebelum berenang di Sungai Are. LP juga menyebut sang keponakan pemuda yang bertanggung jawab sehingga insting alamiahnya untuk menjaga kelompok tidak diragukan. Termasuk memastikan ibunya tidak ikut turun dan berenang di Sungai Are. Sementara itu sebelum insiden terjadi, berdasarkan informasi dari keluarga Eril sempat memastikan adik dan rekan sampai ke permukaan. Namun insiden yang tak terduga terjadi. Terbawa hanyut dan Eril berteriak minta tolong dan keluarga yang ada di pinggir segera berlari mencari. Petik 2. Rupanya teriakan minta tolong ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Berdasarkan laporan keluarga, pada saat bertemu dengan polisi, mungkin ada di hilir sungai. Itu posisinya polisi sudah mengetahui. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi bagaimana kesigapan otoritas setempat memantau wisatawan, ungkapnya. Hingga saat ini proses pencarian Emeril Han Mumtaz terus dilakukan. Insiden ini terus menyita banyak perhatian. Tak hanya soal kronologi kejadian dan update informasi terkini. Perhatian juga ditujukan ke lokasi kejadian tenggelamnya Eril, yaitu Sungai Are di Swiss. Meski disebut sebagai tempat populer untuk berenang di musim panas, Sungai Are memiliki riwayat terjadinya insiden tenggelam. Menurut laporan Transwipe di tahun 2013, jauh sebelum insiden yang menimpa Eril, setidaknya terdapat 24 orang tenggelam. Menyusul banyaknya insiden tenggelam, pemerintah Benswis kemudian meluncurkan sebuah program keamanan bernama Are You Safe. Program ini secara khusus diluncurkan untuk menindaklanjuti kasus-kasus insiden di Sungai Are seperti di tahun 2013. Berenang di Sungai Are adalah bagian dari bersenang-senang di musim panas bagi masyarakat Ben. Namun sayangnya, situasi rumit dan insiden serius terus terjadi setiap musim panas akibat kecerobohan. Tulis kampanye tersebut seperti dikutip Hoax ID dari laman Ben Channel pada Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Kota Ben dan berbagai organisasi mitra meluncurkan kampanye dengan judul Are You Safe? Untuk menarik perhatian masyarakat sekali lagi terhadap bahaya yang mengintai di dalam dan di Sungai Are. Tambah pernyataan tersebut. Proyek ini berisi berbagai macam aturan yang sebaiknya ditaati oleh pendatang, wisatawan atau siapapun yang berniat berenang di Sungai Are. Tak hanya panduan bagi mereka yang berenang, program ini juga bertujuan untuk mengingatkan mereka yang menggunakan perahu karet. Menurut program tersebut, kecelakaan dan berbagai insiden berbahaya yang terjadi di Sungai Are sebenarnya bisa dicegah dengan mematuhi aturan. Untuk itu, program Are You Safe memuat berbagai panduan keamanan yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Misalnya seperti Jerman, Perancis, Italia, Inggris, Turki, Tamil dan Arab. Sungai Are memang dianggap sebagai salah satu komponen penting pariwisata di Kota Ben. Meski banyak promosi pariwisata yang menyebut bahwa berenang di sana sangat populer, tetapi aktivitas berenang di Sungai Are diharapkan hanya dilakukan oleh perenang profesional.
Hingga kini pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan drone kapal dan penyelam di beberapa lokasi penting di sepanjang Sungai Are. Seperti apa Sungai Are? Berikut ini beberapa fakta-fakta tentang sungai tersebut. 1. Sungai terpanjang di Swiss. Sungai Are merupakan sungai terpanjang yang ada di Swiss dengan panjang 288 km. Rute dari Sungai Are tersebut melewati banyak desa dan kota dengan struktur berkelok-kelok sehingga cukup mengesankan para pengunjung. Tak hanya itu, Sungai Are juga terbukti sangat panjang lantaran membentang dari dataran tinggi pegunungan Alpen wilayah Bern dan bermuara di Sungai Rin. 2. Termasuk warisan budaya non-benda yang terdaftar di UNESCO. Fakta selanjutnya, berenang di Sungai Are adalah kegiatan resmi yang terdaftar dalam tradisi Swiss UNESCO. Dilansir dari laman resmi Kota Bern, Sungai Are menjadi tempat yang kerap dipakai berenang terutama saat hari-hari musim panas. Pada musim ini, para penduduk biasanya akan terlihat sejumlah orang berenang bersama di Sungai Are ataupun meluangkan waktu hanya untuk berjalan di sepanjang sungai. 3. Memiliki suhu 20 hingga 23 derajat. Nyaman untuk berenang. Air pada Sungai Are bersuhu sekitar 20-23 derajat sehingga cukup hangat dan nyaman untuk berenang. Suhu airnya di sungai tersebut dipengaruhi dari berbagai hal, seperti udara, intensitas sinar matahari, angin di atas Danau Thun. 4. Berdekatan dengan sumber tenaga kereta gantung. Sebagai informasi, di Swiss sendiri terdapat kereta yang bernama Marziliban, yang merupakan kereta api kabel umum terpendek di Swiss dengan panjang mencapai 105 meter. Kereta tersebut menghubungkan distrik Marzili yang ada di sebelah Sungai Are dengan gedung parlemen dan pusat kota Bern. Sejak diluncurkan pada tahun 1885, kereta Marziliban tersebut ditenagai oleh air hingga tahun 1973. Selain media Indonesia, beberapa saluran berita di Swiss juga mengulas tentang anak Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are itu. Sampai saat ini tubuh dari Eril belum juga ditemukan. Dilansir Teras Gorontalo dari Pikiran Rakyat berjudul, media Swiss beritakan anak Ridwan Kamil hilang. Sebut kematian akibat tenggelam sebagai kasus langka di sana. Salah satu media Swiss, Swissinfo Channel, SWI, menuturkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, untuk Bern meminta bantuan untuk menemukan putra seorang pejabat yang hilang. Mereka melaporkan bahwa Emeril Khan Mumtaz terakhir terlihat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss. Emeril Mumtaz 23 tahun dilaporkan hilang ke polisi kanton Bern pada hari Kamis memicu pencarian yang sedang berlangsung. Dia adalah putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tutur SWI, Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Menurut mereka, berenang di sungai dan danau adalah hobi musim panas yang populer di Swiss. Ribuan pekerja kantor di Jenewa, Basel, Bern, Zurich, dan tempat lainnya menghabiskan istirahat makan siang mereka di pemandian sungai atau danau dan kembali untuk berenang setelah bekerja. Kegiatan ini menjadi lebih menarik karena suhu rata-rata meningkat, yang menempatkan lebih banyak tekanan pada otoritas lokal untuk memantau situasi dengan aman. Mereka membeberkan statistik terbaru dari Swiss Life Saving Association yang menyatakan bahwa 46 orang tenggelam di danau dan sungai pada tahun 2020. Angka tersebut jauh turun dari 89 kematian akibat tenggelam yang tercatat pada tahun gelombang panas tahun 2003. Sementara itu di tempat terpisah, kakak Ridwan Kamil sebut pihak keluarga sudah konsultasi ke ulama. Kami sudah ikhlas apapun takdir Eril. Hingga saat ini proses pencarian terhadap anak pertama Ridwan Kamil dan Atalia Praratia tersebut masih terus dilakukan. Melansir dari official statement kakak Ridwan Kamil Erwin Muniruzaman yang dibagikan pada akun Twitter @westcavagov pada Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022, diketahui bahwa pihak keluarga sudah merasa ikhlas terhadap apa yang terjadi pada Eril nantinya. Memang pencarian hari kelima sudah selesai, dan nanti akan dilanjutkan pencarian hari ke-6. Berkenaan dengan itu memang dari pihak keluarga itu sudah ikhlas apapun itu nanti yang jadi takdir dari Eril, kata Erwin. Oleh karena itu, Erwin Muniruzaman menyebut bahwa pihak keluarga juga sudah melakukan konsultasi dengan beberapa ulama. Hal tersebut dilakukan agar pihak keluarga bisa bersiap-siap secara syariat Islam terhadap segala kemungkinan yang terjadi.
Tapi memang dari pihak keluarga Kang Emil Tehlia dan keluarga besar juga kami sudah ikhlas apapun yang nanti menjadi takdirnya, Eril, pungkasnya.